Welcome to the learning video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini saya melihat kalian sangat semangat dalam mengikuti pelajaran. Namun sebelum itu saya meminta kepada anak-anakku sekalian untuk merapikan mejanya dan memperhatikan sampah yang ada di sekitarnya. Ya, untuk selanjutnya saya meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran kita pada hari ini. Pertiun! Siap! Pertiun! Siap! Seluruhnya, guru siap! Gerak! Bersalah kepada Ibu Guru! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita menuju pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya, Reski ya sakit. Ya, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita melakukan literasi Quran. Saya minta kepada anak sekalian, silakan naikkan Al-Quran. Ya, silakan anak-anak sekalian, silakan buka surah Al-Baqarah dan kalian membaca ayat 1 sampai 5. Zalikal kitabul la raiba fihi
sekalian yang masih ingat apa itu aurat? Ya, silakan Salsa Marcel untuk menyampaikan apa itu aurat. Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Aplaus untuk teman-temannya. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka saya akan mengadakan pretest. Silakan kalian naikkan HP-nya dan soalnya saya akan mengirimkan link di grup kalian. Ayo silakan naikkan HP-nya. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make Saya sudah bagikan linknya di grup, silakan kalian buka dan silakan kalian jawab. Saya memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretest ini. Silakan dikerjakan. Ya, waktu pretestnya telah habis dan sekarang kita akan membahas tuntas tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tuntas tentang materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Ya, ada pun tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Ya, untuk memahamkan kalian lebih jauh, maka saya akan memutarkan video pembelajaran yang ada di atas. Silakan kalian menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Muspita SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat. Pertama-tama kita harus memahami makna busana muslim muslimah dan menutup aurat. Apakah ada anak-anakku yang tahu apa itu aurat? Ya, jadi aurat menurut bahasa adalah malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun
Maha Penyayang. Dan dalam surah lain terdapat dalam surah An-Nur ayat 31. Dan adapun hadis dari Ummu Atiyah dari Ummu Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya syarat-syarat berpakaian bagi wanita. Apa saja syarat-syarat bagi berpakaian bagi wanita? Apa ada anak-anakku yang tahu apa saja syarat-syaratnya? Ya, jadi syarat-syarat berpakaian bagi wanita yang pertama itu adalah kainnya tidak tipis atau tembus pandang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam berpakaian itu tidak boleh, kainnya itu tidak boleh tipis atau tembus pandang. Jika selama ini kalian memakai pakaian kainnya masih tipis atau tembus pandang, maka sebaiknya kalian tinggalkan. Yang kedua adalah potongannya tidak ketat. Mengapa kita dilarang untuk memakai pakaian ketat? Karena pakaian yang ketat itu dapat membentuk lekuk tubuh. Yang ketiga adalah tertutup aurat atau badannya, kecuali muka dan tangannya. Nah, apa saja fungsi pakaian bagi wanita? Apa ada anak-anakku yang tahu apa saja fungsi pakaian itu? Ya, jadi fungsi pakaian bagi wanita itu yang pertama adalah menjauhkan wanita dari gangguan atau pelecehan. Yang kedua, membedakan antara wanita berakhlak buruk dengan wanita berakhlak mulia. Yang ketiga, mencegah timbulnya fitnah bagi kaum wanita. Yang keempat, memelihara kesucian diri dan agama wanita yang bersangkutan. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan membahas tentang pakaian pria. Ya, dalam ilmu fikih menegaskan bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutup auratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, pada lazimnya pakaian lelaki itu suka memakai kemeja dan celana panjang serta dasi. Selain itu pula mereka juga senang memakai jas, kemeja batik, ataukah pakaian yang bergaya timur seperti gamis disertai dengan sorban. Namun perlu kalian ketahui bahwa pakaian laki-laki itu ulama mengharamkan kaum laki-laki memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada anak-anakku khususnya yang laki-laki bahwa ulama mengharamkan kaum lelaki memakai pakaian perhiasan emas dan pakaian sutra. Nah, bagaimana contoh adab berpakaian dalam ajaran Islam? Ya, jadi contoh adab berpakaian dalam ajaran Islam yaitu berpakaian tidak hanya sekedar penutup badan, tidak hanya sekedar mode atau tren yang mengikuti perkembangan zaman. Islam mengajarkan tata cara atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, indah dipandang, dan nyaman digunakan. Di antara adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut. Ya, coba anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan gambar yang tampil di bawah ini.
Apakah anak-anakku sudah mengenakan busana muslimah yang seperti pada gambar yang pertama ataukah yang gambar yang kedua? Ataukah lebih baik lagi ketika sudah menggunakan gambar yang ketiga? Jadi gambar yang ketiga ini kita dapat saksikan bahwa seorang wanita muslimah yang telah memakai cadar. Nah, sudah sampai tahap keberapa kalian dalam menutup aurat? Apakah anak-anakku masih berada dalam tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, tangga keenam, tangga ketujuh, ataukah sudah berada di tangga ke-8? Ya, kita dapat lihat di tangga pertama seorang wanita yang masih memakai celana seksi dan baju yang seksi. Di tangga kedua kita dapat melihat seorang wanita yang memakai celana sampai lutut dan pakaian seksi. Apakah kita sudah berada di tingkatan tangga yang ke-8, di mana tangga yang ke-8 kita dapat lihat bahwa seorang wanita yang memakai hijab atau jilbab dan memakai pakaian yang syar'i. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video pembelajaran yang Ibu telah putarkan, dan untuk selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok. Mulai dari ketua kelas, Farel. Coba menghitung dari nomor 1 sampai 4 ya, nomor 1, nomor 2. Ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 bagian. Saya meminta kepada Farel untuk menghitung mulai dari nomor 1 sampai 4 ya. Ya, silakan Farel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, selanjutnya silakan anak-anakku sekalian bergabung ke kelompoknya berdasarkan dari nomor kelompok yang telah kalian sebutkan tadi. Ayo silakan. Ya, selanjutnya saya akan membagikan materi yang akan kalian diskusikan. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membagikan ini ke kelompok? saya Bu. Ya, silakan Masal. Ya, bagaimana, sudah diterima semua materi yang akan kalian diskusikan? Sudah. Ya, saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan materi yang telah saya bagikan. Ya, silakan kalian kerjakan.
Dua, yaitu potongannya tidak ketat. Ketiga, tertutup aurat atau badannya kecuali muka dan tangannya. Saya Bu, bagaimana hukumnya menutup aurat bagi muslimah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa hukum menutup aurat bagi muslimah. Nah, saya akan menjelaskan hukum menutup aurat bagi muslimah adalah wajib sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikendali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, jika ada kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akan menutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah menjalani proses yang panjang mulai dari menonton video pembelajaran dan melakukan diskusi, maka di sesi akhir ini saya ingin memberikan kalian post test. Silakan kalian naikkan HP-nya dan saya akan mengirimkan link melalui grup kalian. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Ya, saya telah mengirimkan link di grup kalian. Silakan kalian mengerjakan post testnya dan saya beri waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make Setelah kalian mengerjakan pretest dan post test pada hari ini, maka berikutnya saya akan mengumumkan hasil dari pretest dan post test yang telah kalian kerjakan. Yang pertama adalah Farel yang awalnya mendapat nilai 50 dari hasil pretest, kemudian pada saat post test naik menjadi 90. Ya, selanjutnya Rita Sembayu dari nilai pretestnya mendapatkan nilai 60 dan hasil dari post testnya mendapatkan nilai 90. Dan yang terakhir Sasmita dari nilai pretestnya mendapatkan nilai 50 dan hasil post testnya mendapatkan nilai 80. Ya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini begitu menarik dan begitu berhasil dari melihat dari nilai pretest dan post test yang telah kalian kerjakan. Ya, dan untuk di sesi terakhir ini kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu simpulkan bahwa menutup aurat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, dan pada hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya di atas. Ya, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi pentingnya menuntut ilmu. Dan marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama
Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan berdiri, kemudian saling Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,